Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Ini sebetulnya malam keberapa sih? Boleh. Penting itikaf ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tema kita ya, sebentar sebelum kita lanjut, sebetulnya memang berat ya. Kenapa harus lebih berat 10 malam terakhir daripada 10 malam pertama? Nah, itu pertanyaannya, kenapa harus kayak gitu? Ini mohon maaf sebentar sebelum kita lanjut ya. Nih kalau kira-kira tiba-tiba kita semua yang hadir di sini tiba-tiba didatangi malaikat. Andai aja ini ya, andai aja. Malaikat datang terus ngasih jaminan masuk surga. Nih semua yang hadir di sini dah masuk surga. Nah, ini andai-andai aja dulu. Dosanya yang dulu-dulu udah bersih semuanya, dihapus oleh Allah. Dan yang akan datang juga sudah dijamin dihapus oleh Allah. Jadi tinggal tunggu mati aja. Dah masuk surga. Kira-kira kalau tiba-tiba ada jaminan kayak gitu, masih mau pada sholat enggak? Masih pada sholat enggak kira-kira? Nah, itu pertanyaannya ya. Masih pada duduk enggak di kajian? Masih pada ngejar Lailatul Qadar enggak? Nah itu kan, masih mau enggak capek-capek untuk ibadah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini kalau misalnya seandainya, sekali lagi ini juga andai-andai ya. Seandainya semua yang hadir di sini sudah kaya raya. Duitnya udah enggak berseri lagi kata orang. 7 turunan pun enggak habis. Ya. Misalnya 7 turunan pun enggak habis, 10 turunan pun duitnya enggak habis. Kira-kira masih pada mau kerja enggak? Kalau saya sih enggak. Tinggal nikmati aja, jalan-jalan mulu ke luar negeri, enggak bakalan habis duitnya. Enggak kerja lagi kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, modelan kayak gitu sebetulnya rata-rata kita manusia, dan itu yang bikin kita sengsara. Itu juga yang bikin pada akhirnya kita itu kemudian imannya gitu-gitu aja. Karena jangankan sudah kaya, masih miskin aja malas kerjanya. Begitu kan? Jangankan sudah dapat tiket masuk surga, masih belum pasti aja masuk surga apa enggak, masih juga malas ibadahnya kan. Apalagi kalau sudah dapat tiket masuk surga. Itulah manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi untuk pertanyaan pertama tadi ya, Nabi itu pernah ditanya juga kayak gitu. Wahai Rasulullah, Anda ini kan dosa-dosa masa lalunya sudah diampuni oleh Allah. Yang akan datang juga sudah diampuni oleh Allah. Ada jaminan masuk surga. Tapi kenapa masih juga ngejar Lailatul Qadar?
Bahkan beliau iktikafnya itu nggak pilih-pilih malam ganjil. Dari malam 21 sampai malam terakhir beliau iktikaf. Satu malam suntuk, setiap malamnya itu semalaman suntuk, beliau benar-benar nggak tidur. Tidurnya di siang hari. Ngejar Lailatul Qadar, padahal sudah ada jaminan masuk surga, sudah ada jaminan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah ini pada akhirnya para sahabat nanya, kok gitu wahai Rasulullah, sudah dijamin masuk surga, harusnya kan udah tinggal tunggu mati aja. Nggak usah banyak-banyak atau capek-capek, lelah-lelah ibadah lagi. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini satu. Lalu pertanyaan kedua tadi, kalau Anda sudah kaya, masih mau kerja enggak? Nah, bisa kita katakan bahwa sepanjang sejarah umat manusia ya, manusia yang paling kaya itu, pernah paling kaya sepanjang sejarah umat manusia itu keluarga Nabi Daud. Putranya namanya Nabi Sulaiman. Nah, itu manusia yang benar-benar dikasih kemewahan tanpa batas oleh Allah. Tapi coba perhatikan di surah Saba ayat 13. Di sana Allah katakan gini, "I'malu ala Dawuda syukra." Wahai keluarga Daud, kerja yang benar. Wahai keluarga Daud, perbaiki lagi cara kerjanya. Wahai keluarga Daud, tingkatkan lagi cara kerjanya. Nah, bukan untuk nyari kekayaan yang jauh lebih banyak ketimbang yang sudah Allah kasih, tapi untuk apa? Syukra. Sebagai wujud rasa syukurmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kurang syukurnya. Jadi syukur itu apa sebetulnya? Syukur itu adalah Anda meningkatkan ibadah pada saat Anda tahu kalau Anda sudah dapat tiket masuk surga. Ibadahnya makin bagus. Yang ada saya sering dengar cerita ya, Ustaz, saya mah sudah dapat Lailatul Qadar waktu itu. Tanda-tandanya kayak gini, kayak gitu. Ya, sudah dapat Lailatul Qadarnya. Nah, orang yang cerita kayak gitu, ibadahnya makin bagus nggak? Enggak. Berharap dengan itu dia sudah masuk surga, akhirnya sudah. Ntar lagi tinggal cari agennya lagi tahun depan. Kan lumayan tuh, 1000 bulan. Ya kan? Tinggal cari lagi aja tahun depan. Nah, itu namanya nggak syukur. Masuk surga nggak sih? Enggak. Kenapa? Karena seharusnya namanya orang bersyukur itu makin banyak karunia Allah, makin kencang ibadahnya. Harusnya kayak gitu. Nah, itulah jawabannya kenapa sehingga Ramadan itu yang paling melelahkan bukan di malam 10 malam pertama, bukan 10 malam pertengahan, tapi yang paling melelahkan 10 malam terakhir. Untuk apa? Membuktikan kita syukur apa enggak. Bisa dipahami kira-kira? Itu untuk membuktikan Anda syukur apa enggak. Jadi mereka yang cuman kencang di awal-awal itu enggak bersyukur itu namanya. Yang kencang di awal-awal. Tapi mereka yang makin kesini, makin akhir, makin kencang, nah itulah yang disebut sebagai hamba yang bersyukur. Jadi bukan berarti ketika kita sudah mewah, ketika kita sudah punya apa yang kita inginkan, lantas usaha kita dikendorin, tidak seperti itu. Orang bersyukur itu, makin banyak yang dia punya, makin banyak karunia yang Allah kasih, justru usahanya makin meningkat. Ya, itulah syukur yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ending daripada Ramadan ini adalah agar kita jadi hamba yang bersyukur. Artinya apa? Jangan kencang di awal doang, jangan kencang di tengah doang, tapi kencangnya di ujung. Habis itu selesai Ramadan kendor enggak? Ya kalau selesai Ramadan kendor berarti gagal. Berarti gagal kan? Kenapa? Meskipun Anda sudah dapat tiket masuk surga, tapi kencang ibadahnya itu untuk apa sebetulnya? Syukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjuangan di bulan Ramadan itu jauh lebih berat dibandingkan di bulan yang lain. Kenapa? Untuk membentuk pribadi yang syukur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita ya untuk kita bisa menuntaskan 10 malam terakhir ini dengan i'tikaf insyaallah ya. Meskipun i'tikafnya kita modelan i'tikaf apa istilahnya tuh? I'tikaf kalong ya.
Ya malam hari doang nggak apa-apalah. Mudah-mudahan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Nggak bisa kita wujudkan semuanya, nggak bisa kita tunaikan semuanya, tidak bisa kita kerjakan secara sempurna, ya setidaknya jangan kita tinggalkan semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-7, tema hadis ini adalah ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat perlu didefinisikan? Nggak perlu kan? Nasihat itu kalimat yang baik yang Anda sampaikan kepada orang lain dengan berharap orang itu semakin baik dari sebelumnya. Itu nasihat. Jadi semua kalimat yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain dengan tujuan dia lebih baik dibandingkan saat ini. Itu nasihat namanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat tema hadis ini disebut sebagai ad-dinun nasiha. Kalau kita definisikan ke dalam bahasa kita secara sederhana bahwa inti agama itu nasihat. Bisa dipahami ya? Agama itu intinya adalah nasihat. Nah, itu artinya kalau nasihat ditinggalkan, berarti Anda sudah meninggalkan agama. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya Nabi itu diutus oleh Allah sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira, basyiran itu adalah pembawa berita gembira, nadhira itu adalah pemberi peringatan. Antara memberi peringatan dan membawa berita gembira, itu dua-duanya disebut sebagai nasihat. Nah, itu pula alasannya sehingga yang namanya al-amr bil ma'ruf, ya, mengajakin orang untuk melakukan kebaikan, terus an-nahyu 'anil munkar, mencegah orang dari setiap kemungkaran dan maksiat, itu adalah kewajiban setiap individu muslim. Bukan cuma kewajiban dari seorang dai saja, tidak. Semua individu muslim punya kewajiban. Siapapun itu. Makanya Nabi dalam hadisnya yang lain mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan apapun yang datang dariku meskipun itu cuma satu ayat. Kenapa? Dengan begitu Anda sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang beragama, yaitu menyampaikan nasihat meskipun itu sangat sederhana. Bisa dipahami ya? Jadi inti daripada agama itu adalah nasihat. Nah, sekarang mari kita lihat, itulah alasannya kenapa surah An-Nasr itu surah An-Nasr, surah Al-Asr. Mohon maaf. Surah Al-Asr itu Allah katakan gini, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu lafi khusr. Semuanya rugi. Itu hukum asalnya ya. Hukum asal dari semua manusia itu rugi dulu aja. Terus siapa yang tidak rugi kata Allah? Illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dia beramal soleh. Nah, kalau ini secara individu nih. Nah, ini kesolehan individu kalau di sini. Lalu kemudian Allah katakan wa tawasau bil haq wa tawasau bi as-sabr. Nah, antara 4 poin yang ada di dalam surah Al-Asr ini itu dihubungkan oleh Allah dengan kata waw. Nah, faidah dari penggunaan kata waw di dalam bahasa Arab itu artinya gabungan, tidak bisa dipilih. Misalnya 4 poin ini, saya untuk tidak merugi, saya pilih poin 1 sudah cukup, yaitu cuma sekedar beriman. Atau saya pilih poin yang kedua itu sudah cukup, sekedar beramal soleh. Atau kalau tidak, saya pilih poin ketiga. Ya, apa itu? Tawasau bil haq. Atau saya pilih poin yang keempat, tawasau bis sabar. Tidak. Ketika dihubungkan 4 poin ini dengan huruf waw, itu artinya semua adalah satu kesatuan. Tidak boleh ada satupun yang kurang. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya sehingga para ulama mengatakan seseorang itu dikatakan sebagai orang soleh ketika secara pribadi dia soleh, tapi dia juga muslihun lil akharin. Dia juga bisa menjadikan orang soleh, orang lain ikut menjadi soleh seperti dirinya. Melalui apa dia bisa menjadikan orang lain
ikut menjadi soleh seperti dirinya? Melalui tentunya adalah nasihat. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, kalau dia tinggalkan nasihat, berarti dia cuma soleh secara pribadi. Kalau dia soleh secara pribadi, dia belum menegakkan agama seutuhnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini poin pertama ya dari hadis ini. Selanjutnya mari kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu Rasulullah mengulangi kalimat ini 3 kali. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti sering kita sampaikan ketika kita kajian tafsir ya, saya sering sampaikan bahwa baik itu bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis, nggak ada yang kebetulan dengan susunan katanya, ya susunan kata, penggunaan istilah, meskipun misalnya secara bahasa artinya sama, tapi Allah misalnya memilih istilah yang ini, itu semua nggak ada kebetulan. Tapi semua ada faedah di balik itu. Termasuk yang mana yang didahulukan, termasuk ketika Nabi atau Allah mengulangi 3 kali seperti itu. Kalau dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai taukid lafzi. Taukid penguatan secara lafaz. Kalau diulangi kayak gini ya. Nah, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, diulangi lagi ad-dinun nasihah, diulangi lagi ad-dinun nasihah. Itu artinya ada penegasan di sini. Nah, jadi kalau kita artikan dalam bahasa kita kurang lebih kita akan katakan agama itu adalah nasihat. Agama itu benar-benar adalah nasihat. Dan benar-benar agama itu adalah nasihat. Nah, ketika Nabi mengulanginya 3 kali, maka kurang lebih maknanya seperti itu. Selanjutnya, qulna Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari kemudian mengatakan qulna, kami kemudian berkata, artinya nanya ya kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Liman ya Rasulullah, kalau memang agama itu adalah nasihat, maka nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Itu pertanyaannya. Nah, dijelaskanlah satu persatu oleh Rasulullah. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa ketika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, jangan didiamkan. Anda tidak paham misalnya tentang suatu nasihat yang disampaikan misalnya, baik itu oleh ustaz atau oleh kawan kita misalnya, jangan diam aja, tanya maksudnya apa. Itu ya, tanya maksudnya apa. Apalagi di dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlad dzikr, orang yang paham, ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu tentang suatu perkara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya mereka bertanya, liman ya Rasulullah, kalau memang agama itu adalah nasihat, nasihat buat siapa wahai Rasulullah? Dijawab satu persatu oleh Rasulullah. Pertama, lillahi, nasihat untuk Allah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan nasihat untuk Allah, itu bukan berarti Allah butuh nasihat. Udah ya? Gimana caranya kita nasihatin Allah? Bukan begitu maksudnya ya. Tapi yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah, an-nasihatu lillahi, nasihat untuk Allah itu artinya nasihat yang paling pertama yang wajib kita sampaikan kepada sesama muslim adalah nasihat tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Karena rukun iman yang paling pertama juga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya ya. Maka dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan an-nasihatu lillahi itu adalah saling mengingatkan untuk pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain itu apa lagi? Beriman kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Menasihati seseorang untuk mempercayai sifat-sifatnya Allah. Menasihati orang lain untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menasihati orang lain untuk menyembah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menasihati orang lain untuk, artinya saling menasihati ya, saling menasihati untuk
menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk sifat-sifat yang nakis. Nakis itu artinya kurang. Nah, segala sesuatu yang kiranya sifat itu seharusnya dimiliki oleh manusia, maka jangan pernah kita tempelkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu sama sekali tidak serupa dengan apapun di antara makhluk yang ada di alam ini, yang memang semuanya pada dasarnya adalah ciptaan Allah itu sendiri. Kemudian selanjutnya, saling menasehati untuk taat kepada Allah. Saling menasehati untuk menjauhi maksiat. Saling menasehati untuk cinta paling besar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang paling tinggi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menasehati bahwa boleh kita membenci orang lain, tapi dengan alasan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Saling menasehati bahwa kita harus mengakui nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Juga kita harus mengakui semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat sepanjang hidup kita, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, semua yang merupakan hak-hak Allah yang mesti kita penuhi, itulah yang dijadikan sebagai bahan untuk saling menasehati satu sama lain di antara kita sesama muslim. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu lillahi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, kata Nabi, nasihat yang kedua adalah wali kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Nah, kalau nasihat untuk kitabnya, isinya apa saja tuh? Satu, percaya bahwa kitab itu benar-benar adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati bahwa yang namanya kalamullah, kitab Allah itu wajib untuk dibaca. Yang namanya kitab Allah itu wajib untuk ditadaburi. Yang namanya kitab Allah itu wajib untuk dipercayai. Yang namanya kitab Allah itu wajib untuk dijadikan sebagai undang-undang dan pedoman dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, bahwa yang namanya kitab Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk diamalkan isinya. Yang namanya kitab Allah Subhanahu wa taala wajib untuk dihafalkan ayat-ayatnya. Yang namanya kitab Allah Subhanahu wa taala wajib untuk disampaikan isi kandungannya kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan an-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini artinya kita menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kita menunaikan kewajiban kita terhadap kitabullah. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu li kitabihi. Selanjutnya yang ketiga, kata Rasulullah, wan nasihatu li rasulihi. Nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama dengan yang tadi, kita ringkas saja karena ini waktunya sampai 1 jam, kita bahas 3 hadis ya. Oke, kita ringkas saja. Jadi yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah itu adalah memenuhi hak-hak Rasulullah. Itu yang dimaksud. Hak Rasulullah apa saja? Wajib untuk dipercayai bahwa dia adalah utusan Allah. Wajib untuk ditiru sunnahnya. Ya, wajib untuk dibela mati-matian. Wajib untuk dicintai di atas daripada segala-galanya yang Allah karuniakan kepada kita. Kita mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada semua apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Menempatkan posisi cinta kita kepada Rasulullah hanya satu yang ada di atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bahan nasihatnya. Kita saling menasihati untuk hal itu. Selanjutnya, sudah berapa tadi? 3 ya. Yang keempat, an-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat untuk a'immah. A'immah itu bentuk jamak dari kata imam. Imam itu artinya apa? Pemimpin. Nah, di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja hak-hak seorang pemimpin yang harus kita tunaikan dalam Islam?
Ayo, apa kata Allah? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taat pula kepada ulil amri di antara kalian. Nah, ini kemarin pada puasa mulai tanggal berapa puasa? Itu ya. Jadi mohon maaf, kewajiban kita itu adalah taat pada ulil amri. Tapi Pak Ustadz mereka salah, itu urusan mereka. Yang tanggung jawab adalah mereka. Kenapa? Kita nggak punya kewajiban untuk melihat sendiri bulan. Kita nggak punya kewajiban untuk menghitung sendiri. Yang punya kewajiban itu adalah mereka. Sebagai rakyat, kewajiban kita adalah taat. Ya, nah, itu yang mesti kita pahami. Maka nasihat kepada para pemimpin itu adalah satu, meluruskan sikap mereka, menegur mereka ketika ada satu kesalahan yang mereka lakukan. Jangan didiamin ya, jangan didiamkan. Kenapa? Karena kalau kita mendiamkan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin, itu kata Nabi syaitonun akhras. Itu adalah syaitan bisu. Bahkan dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan, afdalul jihad, jihad yang paling afdal itu adalah qaulul haq inda malikin jair. Menyampaikan kebenaran di hadapan seorang malik, penguasa yang jair, yang zalim. Jadi ada pelanggaran, wajib bagi kita untuk menyampaikan atau mengingatkan. Tidak sepenuhnya kemudian harus kita taat. Karena taat itu juga ada rambunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita rambu-rambu untuk taat itu, kata Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita memang punya kewajiban untuk taat kepada ulil amri, tapi ketika dia memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu maksiatil khaliq, pelanggaran atau maksiat terhadap sang khaliq, maka saat itu tidak boleh kita sebagai rakyat untuk taat terhadap hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat untuk a'immatil muslimin itu artinya memenuhi hak-hak mereka. Kalau mereka melakukan suatu kebenaran, kita dukung. Nah, kalau mereka melakukan satu pelanggaran, dinasihati. Tapi ketika ada perintah atau aturan yang mereka sudah tetapkan, wajib bagi kita untuk taat. Selama itu bukan maksiat, selama itu bukan pelanggaran terhadap aturan-aturan sang khaliq. Lalu yang terakhir, an-nasihatu li'ammatil muslimin. Nasihat yang berikutnya adalah kepada ammatil muslimin, seluruh kaum muslimin. Nah, kalau ini sudah paham ya. Jadi bukan cuma yang tadi itu, tapi seluruh kaum muslimin juga wajib untuk saling menasihati satu sama lain. Saya rasa ini penjelasan yang bisa kita sampaikan terkait dengan makna dari hadis ini. Selanjutnya, ini ada yang disampaikan oleh para ulama tentang rangkuman dari kesimpulan hadis ini. Yang pertama bahwa inhisarud dini fin nasihati liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, itu adalah isyarat bahwa intisari dari agama itu adalah nasihat. Lalu yang kedua, anna mawatinan nasihati khamsah. Bahwa nasihat itu ada pada 5 hal. Pertama pada Allah, yang kedua pada kitab Allah, yang ketiga pada Rasulnya, yang keempat pada para pemimpin muslim, dan yang kelima adalah pada seluruh kaum muslimin. Lalu yang ketiga, al-hasu ala nasihatu fi hadhil mawatinil khamsati li'annaha idza kanat hadhihi hiya ad-dinu fa innal insana bila syakkin yuhafidhu ala dinihi wa yatamassaku bihi wa lihadza ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasihata fi hadhil mawatin al-khamsah. Jadi wajib bagi kita setiap muslim untuk memenuhi 4 hal tadi itu, saling menasihati tentang 4 hal tadi itu. Lalu yang terakhir, tahrimul ghish. Yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwa yang namanya al-ghish itu lawan nasihat. Jadi kalau nasihat tadi adalah kalimat yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain dengan harapan dia bisa lebih baik dari yang sebelumnya, berarti apa yang dimaksud dengan al-ghish? Kira-kira apa itu al-ghish? Berarti al-ghish itu adalah kalimat-kalimat yang meracuni orang lain. Semua kalimat yang membuat orang lain itu tersesat, maka itu hukumnya haram. Ya, makanya itu kerjaan syaitan sebetulnya ya. Jadi ngajakin orang untuk melakukan satu kemaksiatan.
melakukan pelanggaran. Itu disebut sebagai al-ghish. Atau kalau tidak juga bisa disebut sebagai apa namanya? Menipu orang lain. Nah, ketika menipu orang lain, merugikan orang lain, itu haram dalam Islam. Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, beliau mengatakan, laisa minna atau man ghasyana falaisa minna. Siapa yang ghish, yang menipu kita kaum muslimin, yang menyesatkan kita kaum muslimin, maka falaisa minna, orang itu tidak termasuk bagian dari golongan kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan dari hadis yang pertama. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua, ini kalau ada pertanyaan dicatat-catat aja ya. Catat-catat aja kalau pertanyaan, nanti insya Allah di ujung dari sesi ini kita akan buka tanya jawab insya Allah. Selanjutnya, hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini temanya adalah hurmatul muslim. Kira-kira apa artinya hurmatul muslim? Kehormatan seorang muslim. Ya, hurmatul muslim itu adalah kehormatan seorang muslim. Nah, mari kita bacakan hadisnya. Ini artinya di hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang kehormatan seorang muslim. Bagaimana seorang muslim itu harus diperlakukan dengan cara yang terhormat. Bagaimana kalau seorang muslim itu ketika dia statusnya sudah sebagai seorang muslim, maka tidak boleh lagi bagi siapapun untuk macam-macam dengan orang itu. Nggak boleh lagi itu. Makanya sering saya sampaikan, sering saya ingatkan kepada kita semuanya, saat ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim, hati-hati, jangan terlalu banyak kita ngegosip. Kenapa? Boleh jadi dia sudah taubat, tapi kita masih ceritain tentang orang itu. Boleh jadi seperti itu kan? Saya dulu pernah sampaikan tentang hadis, tentang satu riwayat, yang menceritakan seorang wanita yang sudah berzina sampai hamil. Setelah dia hamil hasil daripada zina, datang dia menghadap Nabi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya hamil hasil zina. Silakan, kata wanita itu, tegakkan hukum itu untuk saya, kata wanita itu. Rasulullah ketika melihat wanita itu dalam kondisi hamil, beliau kemudian memanggil walinya, menghadap Rasulullah. Walinya hadir di hadapan Nabi. Rasulullah kemudian mengatakan kepada wali wanita itu, apa kata Rasulullah? Jaga wanita ini, rawat dia baik-baik sampai dia melahirkan anak yang dia kandung. Nanti begitu selesai dia melahirkan anak yang dia kandung, datang lagi ke sini, bawa wanita itu ke sini. Akhirnya dibawa pulang sama walinya. Nah, singkat ceritanya hadis itu menjelaskan bahwa ketika selesai melahirkan anaknya, wanita itu hadir lagi di hadapan Rasulullah, dibawa oleh walinya. Nabi kemudian memerintahkan agar pakaiannya diikat yang kencang, lalu kemudian digalikan lubang, lalu dirajam sampai mati. Ya, dirajam sampai mati. Begitu selesai dirajam, Nabi kemudian menyolatkan jenazah wanita itu. Ketika Rasulullah hendak menyolatkan jenazah wanita itu, Umar bin Khattab sebagaimana biasa, beliau protes. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Masa iya dia seorang pezina, kemudian jenazahnya, mayatnya harus engkau salatkan? Perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innaha qad tabat. Sesungguhnya dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan lau qusimat ila sab'ina min ahlil madinati lakafathum. Dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang kualitasnya seandainya taubat itu dibagi-bagi kepada 70 orang ahli Madinah, 70 orang penduduk Madinah, taubatnya itu dibagi-bagi, lakafathum, cukup bagi mereka untuk masuk surga. Coba bayangkan tuh, cuma taubatnya doang. Taubat seorang wanita, tapi kalau taubatnya itu dipakai untuk tiket masuk surga 70 orang dari ahli Madinah, itu cukup. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Inilah kehormatan seorang muslim. Bahkan dia sudah melanggar sekalipun, hati-hati, jangan terlalu ngegosip. Jangan kita bongkar aibnya. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim. Nah, mari kita baca hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi karena hati-hati ya. Ini ada orang digosipin dia sudah zina, misalnya gitu kan. Kita masih sibuk ngomongin, sampai gak habis-habis kita ngomongin.
Sampai bertahun-tahun kita ngomongin. Padahal boleh jadi dia sudah taubat habis itu. Nah kita yang ngomongin, kira-kira udah taubat apa belum? Gak nyadar-nyadar. Boleh jadi dia derajatnya di sisi Allah sudah tinggi. Sementara kita masih sibuk ngomongin dia. Nah kita lanjut Bapak Ibu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar. Nah, kalau Ibnu Umar berarti putranya Umar. Nah, ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku itu, kata Rasulullah, aku itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Perhatikan, diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu kata Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai mereka mau mengucapkan Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kira-kira ada satu daerah di mana penduduknya ketika didatangi oleh kaum muslimin dan diajak untuk masuk Islam tanpa diperangi terlebih dahulu, lalu kemudian mereka sebelum diperangi sepakat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih boleh nggak diperangi? Kira-kira jawabannya sudah nggak boleh. Karena tujuan utamanya itu adalah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tujuan utamanya. Jadi ketika misalnya belum datang pun kita ke sana, dan ternyata mereka sudah terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah. Nggak ada lagi kewajiban bagi kita untuk memerangi mereka. Ketika mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis mereka dinilai sebagai seorang muslim dan wajib untuk diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan seorang muslim atau mukmin. Itu sudah wajib. Nah, kata Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama sampai mereka bersyahadat ya. Yang pertama sampai mereka bersyahadat. Lalu yang kedua wa yuqimus shalah, sampai mereka menunaikan salat. Salat apa yang dimaksud? Salat 5 waktu sehari semalam. Lalu kemudian yang ketiga, wa yu'tu az-zakah, sampai mereka mau membayar zakat. Nah, perhatikan, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah, coba kita perhatikan hadis ini. Fa idza fa'alu dzalika, ketika Nabi sudah menyebutkan 3 hal, 3 dari 5 rukun Islam tadi sudah disebutkan oleh Nabi di sini, sudah enggak disebutkan lagi sisanya. Puasa enggak disebutkan oleh Nabi, haji pun enggak disebutkan oleh Nabi, padahal dua-duanya bagian dari rukun Islam. Nah, perhatikan kata Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan itu. Nah, itu tadi 3 hal itu maksudnya ya. Sudah bersyahadat, sudah menunaikan sholat, sudah menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan 3 hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka asamu itu artinya terhormat, terlindungi, tidak boleh lagi diganggu. Ya, asamu minni, maka terhormat mereka dari saya, dima'ahum, pertama darah mereka, yang kedua amwalahum, harta mereka. Jadi harta dan darah mereka enggak boleh lagi diganggu. Yang dimaksud dengan darah itu adalah tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan hal-hal yang kira-kira mengancam nyawa orang itu. Artinya enggak boleh numpahin darahnya, tidak boleh dibunuh. Ya, lalu kata Nabi, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa yang dimaksud dengan hak Islam? Yang dimaksud dengan hak Islam itu adalah kecuali kalau orang itu melakukan pelanggaran
di mana dalam Islam pelanggaran yang dia lakukan itu hukumannya adalah harus dibunuh atau hukumannya harus diambil hartanya, baru boleh diambil. Contoh apa misalnya? Seseorang meskipun dia muslim ya, meskipun dia muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah menunaikan salat, sudah zakat, tapi kalau dia membunuh muslim yang lain, maka dia boleh dibunuh, kan begitu kan? Itu yang dimaksud dengan hakul Islam. Apalagi misalnya dia sudah sholat, dia sudah syahadat, dia sudah sholat, dia sudah zakat, tapi kemudian dia zina dalam kondisi dia sudah punya suami atau laki-laki sudah punya istri. Dalam kondisi kayak gitu, kemudian dia berzina, maka boleh dibunuh dengan cara dirajam. Paham? Itu yang dimaksud dengan hakul Islam. Tapi selama dia tidak melakukan hal-hal yang dengan hal itu kemudian dalam Islam dia wajib untuk dibunuh, selama dia tidak melakukan hal itu, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengutak-atik hartanya, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengancam nyawanya. Itu enggak boleh. Itu yang disebut sebagai hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa yang disebut cuma 3? Padahal rukun Islam itu ada 5. Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena puasa itu bagi mereka yang meninggalkannya meskipun dia rukun Islam, tapi bagi siapapun mereka yang meninggalkan puasa itu tidak wajib dalam Islam untuk diperangi. Tapi bagi mereka yang tidak sholat, wajib diperangi dalam Islam. Bagi mereka yang tidak bayar zakat, juga wajib diperangi dalam Islam. Tapi ingat, setelah mereka diajak ya. Setelah mereka dinasihati. Enggak kemudian ucuk-ucuk langsung kita perangi. Nah, itu repot urusannya. Ntar pulang dari sini langsung datang ke rumah orang yang enggak sholat. Habis itu kemudian dibunuh. Enggak boleh. Tidak seperti itu modelnya. Enggak seperti itu bentuknya. Artinya, ini semua harus dilakukan di bawah kendali dari ulil amri. Tidak kita yang kemudian ucuk-ucuk langsung datang ke sana untuk memerangi mereka. Bukan seperti itu. Nah, jadi sementara yang namanya puasa, itu hukumannya nggak ada. Hukuman mati kayak gitu nggak ada. Termasuk haji. Masa iya orang nggak haji kemudian mau dibunuh? Nggak ada hukuman kayak gitu. Tapi 3 hal yang tadi disebutkan oleh Nabi, maka hukumannya di dalam Islam kalau orang tidak melakukan itu, boleh jadi dia kemudian dibunuh. Kita ambil contoh. Nah, contoh ini ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang kemudian dilantik jadi khalifah itu kan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar dilantik jadi khalifah, ternyata beliau mendengar kabar tentang beberapa suku yang kemudian murtad. Yang ketika Nabi masih hidup mereka sudah masuk Islam. Di antara mereka ada yang murtad dan di antara mereka ada juga yang menolak untuk bayar zakat. Enggak mau bayar zakat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian menyimpulkan, saya akan memerangi mereka yang tidak bayar zakat. Saya akan perangi mereka. Itu kesimpulan dari Abu Bakar. Saat itu Umar bin Khattab kemudian menentang rencana ini. Apa kata Umar bin Khattab? Kata beliau, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukannya Nabi itu sudah mengatakan dalam sabdanya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, mereka itu sudah bersyahadat. Mereka itu sudah masuk Islam. Kata Umar bin Khattab. Tapi apa kata Abu Bakar? Ada 2 riwayat yang menjelaskan tentang itu. Riwayat pertama ada yang mengatakan, Abu Bakar kemudian mengatakan, demi Allah saya akan memerangi mereka yang memisahkan antara apa yang digabungkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu yang digabungkan oleh Allah dan Rasulnya? Salat dan zakat. Itu digabungkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka salat, tapi kalau nggak bayar zakat, saya perangi mereka.
Kenapa? Karena mereka sudah memisahkan apa yang digabungkan dan disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Abu Bakar, dalam riwayat yang kedua, Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya akan memerangi mereka yang saat Nabi masih ada, mereka bayar zakat, tapi ketika Nabi sudah tidak ada, mereka nggak bayar zakat lagi. Saya tetap perangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kemudian pada akhirnya Umar bin Khattab mendukung rencana dari Abu Bakar ini. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa orang yang tidak bayar zakat di dalam Islam itu wajib untuk diperangi. Tapi sekali lagi, ini harus berdasarkan aturan dari ulil amr. Bukan kita misalnya ntar lagi ini ada pengumpulan zakat. Itu ya didata RT sini, RW sini berapa RT misalnya. Kepala keluarganya siapa aja, didata satu persatu. Oh, keluarga yang ini belum bayar zakat. Akhirnya datang kemudian dibawain pedang misalnya, nggak boleh kayak gitu. Itu semuanya aturannya ditentukan dan diatur oleh yang disebut sebagai ulil amr. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu hadis yang kedua. Nah, selanjutnya wa hisabuhum 'alallah. Nabi kemudian menutup sabdanya dengan mengatakan wa hisabuhum 'alallah. Dan hisab mereka, hisab itu apa sih? Perhitungan. Itu ya. Bisa juga disebut sebagai ketentuan, keputusan terakhir, itu hisab ya. Wa hisabuhum 'alallahi itu, Nabi mengatakan wa hisabuhum 'alallah, itu artinya ketika ada orang yang hanya mau bersyahadat, hanya mau sholat, hanya mau bayar zakat untuk menghindari agar dia tidak diperangi oleh kaum muslimin, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi dalam hadisnya yang lain mengatakan, innama nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita manusia ini hanya punya beban dan kewajiban menilai seseorang berdasarkan yang zahir, apa yang nampak, apa yang kelihatan, apa yang bisa dijangkau oleh indera kita. Wallahu yatawallas sarair. Kalaupun misalnya ada yang disembunyikan di dalam hati oleh seseorang, dia menyembunyikan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dia tampilkan di permukaan, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama Anda lihat ada orang hadir di sini menunaikan sholat, jangan lagi kemudian Anda katakan ada maunya. Jangan. Kenapa? Innama nahkumu bidzawahir. Dia sudah syahadat, dia sudah sholat, dia sudah bayar zakat, udah selesai urusannya. Nggak boleh lagi kita nilai dia gini, nilai dia gitu, apalagi kalau curiga sini, curiga situ, nggak boleh lagi. Kenapa? Sekali lagi, dia sudah syahadat, dia sudah salat, dia sudah zakat, maka Nabi mengatakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Darah mereka sudah terhormat, harta mereka sudah terhormat, wajib untuk dijaga. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau tiba-tiba misalnya kita temukan dia begini dan begitu? Ya, apa yang kita lakukan adalah sebatas apa yang kelihatan oleh kita. Misalnya dia melakukan pelanggaran, ya hukum sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Jangan kemudian kita berpikir jauh lebih jauh dibandingkan daripada apa yang sudah dia lakukan. Dari dulu memang saya sudah curiga tuh sama orang itu. Gitu kan? Saya dari dulu udah curiga sama dia. Nah, benar kan terjadi misalnya kayak gitu? Enggak boleh. Ya. Sekali lagi, muslim itu kehormatannya sangat tinggi. Nah, mari kita simak kembali sabda Nabi. Beliau Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik ke atas Bukit Safa. Sampai di atas Bukit Safa, beliau melambaikan tangannya ke Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Marhaban bi baitillahil atiq. Selamat datang atau selamat berjumpa wahai rumah Allah al-atiq yang terhormat. Lalu kata Nabi begini, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki. Engkau itu wahai Ka'bah, itu sangat agung, sangat mulia. Dan kehormatanmu juga sangat tinggi. Tapi kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, la hurmatul mu'min a'zamu min hurmatik. Demi Allah, kehormatan seorang mukmin lebih besar dibandingkan kehormatanmu wahai Ka'bah. Coba perhatikan itu.
Anda kalau datang ke Ka'bah, setiap jamaah yang saya bawa ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu saja pengen minta kesempatan, Pak Ustadz, kami pengen cuma sekedar pegang Ka'bah aja, udah cukup, udah senang banget kami pegang Ka'bah itu. Kenapa? Karena memang tempat itu sangat terhormat, tempat yang sangat sakral, dihormati sejak keberadaannya di bumi ini oleh manusia manapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi ingat, kalau kita memperlakukan Ka'bah sedemikian terhormatnya, ingat, seharusnya memperlakukan seorang mukmin berdasarkan hadis Nabi tadi itu jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia dibandingkan daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya hadis yang ke berapa nih? 9 ya. Hadis yang ke-9. Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Baik. Hadis yang ke-9 adalah at-taklifu bima yustata'u. Beban, kewajiban itu hanya berdasarkan kesanggupan. Jadi, jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar kesanggupan Anda. Kira-kira begitu ya. Nah, mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang sudah aku larang untuk kalian lakukan, maka jauhi. Saya ulangi, apa-apa yang saya larang untuk kalian lakukan, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau kemudian melanjutkan, fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Nah, sesungguhnya apa yang membuat orang-orang sebelum kalian itu binasa, yang membuat orang-orang sebelum kalian itu celaka, itu adalah kasratu masailihim. Yang pertama, terlalu banyak pertanyaan. Bapak Ibu, sering nggak kita kepo? Sering. Itu masalah namanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kita kalau sudah dapat satu perintah, jangan lagi dikepoin. Karena kalau Anda kepoin, bisa jadi bebannya lebih berat ketika apa yang Anda tanyakan itu terjawab. Bisa jadi lebih berat. Misalnya kita ambil contoh. Misalnya. Hubungan suami istri misalnya kan. Dalam rumah tangga. Termasuk bagian daripada kasratul masail itu adalah ketika Anda kepoin rahasia suami. Atau suami kepoin rahasia istri. Kenapa? Akan ada kewajiban selanjutnya setelah itu. Akan muncul beban selanjutnya setelah itu. Nah, ketika kita membuat beban selanjutnya setelah itu untuk diri kita sendiri melalui tadi itu kepo, itulah yang dimaksud oleh Nabi dengan kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh umat sebelum kita yang pada akhirnya membuat mereka ujung-ujungnya adalah binasa. Jangan Bapak Ibu, nggak boleh itu. Coba, saya mau tanya kira-kira. Kalau misalnya Anda cari tahu rahasia, misalnya istri ya, Anda cari tahu rahasia istri, tiba-tiba ketemu, apa yang terjadi setelah itu? Kira-kira? Apa yang terjadi setelah itu? Marah kan? Kewajiban bertambah. Kewajiban bertambah setelah itu. Anda marah misalnya, berantem misalnya, atau kalau enggak misalnya harus menuntaskan ini, menuntaskan itu, akan banyak masalah yang muncul setelah itu. Nah, makanya enggak usah cari tahu. Juga sebaliknya sama, istri jangan cari tahu. Enggak boleh. Dan itu disebut sebagai tajassus sebetulnya dalam Islam. Itu disebut sebagai tajassus. Nah, Nabi mengatakan bahwa salah satu penyebab yang membuat dulu orang-orang sebelum umat Islam itu datang, yang membuat mereka binasa, celaka, itu adalah kasratu masailihim. Terlalu banyak kepo, terlalu banyak nanya. Hal-hal yang tidak penting, termasuk misalnya mohon maaf. Seringkali kita lihat berita. Oh, sikat gigi ini terbuat dari bulu babi. Seringkali begitu kan? Seringkali kayak gitu. Apa yang terjadi setelah itu? Anda cari tahu?
Kalau Anda cari tahu, akan banyak masalah. Udah, diam aja. Nggak usah cari tahu. Karena sebetulnya hukum asal dari semua apa yang ada di bumi ini, di dunia ini, hukum asalnya itu halal. Kecuali kalau ada larangan, dan Anda pastikan itu terlarang. Tapi selama Anda tidak memastikan itu terlarang, dan tidak ada larangannya, ya sudah, hukum aslinya semuanya halal. Benar bisa dipahami. Jadi jangan banyak nanya, jangan banyak kepo. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis beliau ini, wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Itu artinya melakukan sesuai dengan kemampuan itu, jangan tambah beban Anda dengan cari tahu sesuatu yang tidak perlu untuk Anda cari tahu. Karena kalau Anda mencari tahu sesuatu, bakalan bertambah beban kewajiban yang harus Anda pikul. Dan itu penyebab dari kehancuran umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penyebab kehancuran dari umat-umat terdahulu adalah wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena tidak mau mengikuti aturan-aturan nabi mereka. Nabinya ditentang. Nabinya semua aturannya dilanggar, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Rasul yang sudah Allah utus di tengah-tengah mereka. Itu yang membuat mereka binasa. Apakah itu juga berlaku pada kita? Jawabannya iya. Nabi SAW itu diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Semua aturan-aturan, semua masalah dalam kehidupan umat manusia, semua aturannya sudah pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita ini tinggal niru aja. Kita ini tinggal niru aja. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita bersikap terhadap apa yang terjadi hari ini di Palestina sana. Termasuk sudah ada contohnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 2:45 dan kita sudah menuntaskan pembahasan 3 hadis. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ini dibuka sesi tanya jawab atau enggak usah? Langsung ditutup. Bagaimana? Oh, boleh. Mau ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi antara ulil amri dengan MUI? Keputusan MUI dengan ulil amri. Baik. Bagaimana kita menyikapi keputusan MUI dan ulil amri? Seperti masalah pajak. MUI kan pajak untuk rumah tidak boleh diambil. Nah, tapi pemerintah mengambil pajak itu. Ntar minum dulu, Pak. Ya. Jadi nggak boleh bayar pajak dong gitu ya? Baik. Kalau contohnya pajak saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak punya keahlian untuk itu ya Pak ya. Nanti tanyakan sama Ustadz yang lebih ahli lah kalau itu. Karena harus dibahas juga itu Pak, pajak itu hukumnya apa? Pajak itu hukumnya halal apa haram? Ya, kalau pajaknya hukumnya haram ya berarti kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk manapun ketika itu adalah merupakan pelanggaran terhadap sang khaliq. Tapi kalau pajak itu hukumnya halal, maka kita tidak bayar pajak berarti berdosa. Kenapa? Berarti kita tidak taat ulil amri. Nah, maka yang harus dibahas pajak itu halal atau haram. Persoalan MUI, fatwa MUI emang gimana? Pajak haram. Ya, untuk ditarik untuk perumahan dan beberapa poin-poin gitu. Oh, tapi sudah ditarik sama pemerintah. Oh itu PBB ya, iya maksudnya. Jadi gini, apa namanya? MUI itu kan dia sebagai ahli fatwa ya. Artinya mereka itu punya kewajiban untuk menentukan hukum terhadap satu persoalan yang ada di negeri ini. Yang kemudian hasil daripada rumusan yang mereka kaji itu kemudian dilimpahkan ke pemerintah untuk dilaksanakan. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kalau sudah tidak sejalan antara MUI kemudian dengan pemerintah, ya itu harus dibahas lagi. Jadi mohon maaf, pertanyaan itu terlalu jauh, saya nggak bisa jawab kalau itu ya. Cuman sampai di situ aja, nggak bisa jawab. Wallahu a'lam. Nanti tanya pada ahlinya lah.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Tidak ada? Nah, jadi itu ya Pak ya, bahas dulu pajaknya halal apa haram. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.